warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Oktavianti dengan NPM 121002001 dari kelas 2J Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang organization learning atau biasa disebut dengan pembelajaran organisasi. Disimak ya videonya. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dan dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya, tingkat organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya tentang teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning. Kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Van Loo, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatiannya. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya, karakteristik organisasi pembelajaran. Di dalam karakteristik organisasi pembelajaran, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran, pengetahuan baru pun harus ditransfer kepada seluruh organisasi, dan perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran, yaitu kegiatannya dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Ada fokus atas kreativitas dan melahirkan pembelajaran, dan iklim organisasi mendorong, menghargai, dan mempercepat pembelajaran individu maupun kelompok. Kemudian ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatif, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya ungkit perubahan, dan tindakan perubahan atau biasa disebut dengan resistensi. Dan yang terakhir, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Pemecahan masalah untuk anggota organisasi yang tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang terakhir menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dan yang terakhir ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis.
Investasi dalam pembelajaran mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja menganalisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model melalui proses organisasi.